Selamat datang, silakan duduk. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Narahita. Saya di sini hadir sebagai konselor dan saya akan menjadi teman cerita Anda. Bolehkah Anda perkenalkan diri Anda? Halo, perkenalkan, nama aku Kartika Puspitasari, bisa dipanggil Tika. Saat ini aku mahasiswa semester 7 di Universitas Swasta Yogyakarta. Untuk kesibukan setiap harinya apa ya? Kalau akhir-akhir ini kebetulan aku lagi magang sih di instansi di sebuah kota, karena dari kampus kan di semester 7 itu ada program magang wajib yang harus dilakuin oleh mahasiswa, jadi aku lagi melakukan program magang tersebut. Kalau boleh tahu, kamu hadir di sini sendiri bersama teman atau bersama keluarga? Aku kesini sendirian sih, karena aku lebih suka sendiri dan lebih nyaman aja sih sendiri, biar gak ada yang tahu. Kalau boleh tahu alasan kamu kesini ada apa atau ada hal yang perlu diceritakan? Sebenarnya ada hal yang perlu diceritakan yang mungkin biar aku tuh merasa lega, lebih lega, karena apa ya, aku tuh merasa nggak punya temen yang buat tempat cerita yang secara leluasa, makanya aku datang ke sini untuk bercerita, yang dimana kebetulan juga aku sedang mengalami life after break up dari hubungan toksik gitu sih, makanya aku datang ke sini untuk bercerita. Kalau boleh saya izinkan saya mencatat ya. Iya, silahkan. Aku pengen tahu mulai dari hubungan kamu sebelumnya. Nah, di hubungan itu apa yang paling kamu rasakan? Yang aku rasain tuh ya ada capeknya, ada kayak merasa campur aduk lah, kayak kalau dibilang seneng ya kadang seneng, tapi kadang yang merasa sengsara karena ya apa ya, aku diperlakukan toksik lah sama mantanku gitu. Oh, berarti kamu sering merasa bersalah? Ya kadang aku juga merasa bersalah karena apa ya, dimana kadang tuh si mantan aku ini kadang suka menyalahkan aku, walaupun itu tuh aku kadang merasa bener nih, tapi kadang selalu disalahkan sama dia, jadi kayak aku tuh selalu dianggap salah sama dia gitu. Kalau boleh tahu biasanya disalahkan tentang hal apa? Tentang hal apapun itu, ketika ada masalah atau misalkan hal kecil aja deh, misal aku ngasih tahu nih suruh apa ya, ya, mungkin nabung biar ada pegangan untuk kedepannya, tapi kayak dari anggapannya dia tuh nabung itu tuh salah gitu loh. Nah makanya kayak aku tuh selalu ngasih tahu hal baik ke dia, tapi selalu dianggapnya tuh selalu salah. Itu sebagai contohnya kayak gitu. Jadi meskipun kamu sudah berusaha maksimal sebaik mungkin, kamu tetap diposisikan sebagai penyebab permasalahan tersebut. Iya bener banget. Kadang pun juga apa ya, ada hal-hal kecil yang gak seharusnya diributin pun juga kadang malah jadi diributin. Kayak aku tuh juga bingung kadang kayak ngasih tahu hal yang benar tapi kok selalu dianggap salah, tapi kalau misalkan nggak dikasih tahu hal benar juga kok ya apa ya, kayak merasa ini tuh salah kalau dijalani. Kamu kadang kepikiran ya, aku yang menyebabkan masalah itu sering muncul. Nah, waktu pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan? Yang biasanya aku rasakan tuh kayak sedih sih, terus kayak gampang overthinking, karena aku mikir salahnya tuh di mana sebenarnya, karena kan menurutku itu tuh hal benar tapi kok disalahkan. Nah, aku tuh selalu mikir di situ, sebenarnya tuh salahnya tuh di mana, dan ya bingung juga sih biasanya, karena kan posisinya dia juga punya sifat yang temperamen yang gampang banget mengeluarkan emosi yang meledak-ledak gitu. Kamu kan sempat bilang emosinya meledak-ledak. Nah, biasanya setelah emosi meledak itu apa yang terjadi? Apa ya, kadang tuh ya mungkin dia kadang marah-marah ya, marah-marah yang menurutku tuh marah-marahnya tuh gak jelas ya, yang kadang sampai ngeluarin kata-kata kasar, dan bahkan kadang juga bisa main tangan, mungkin kayak
menampar di pipi atau kadang juga memukul atau bahkan sampai tendang gitu. Berarti sampai kekerasan fisik ya? Iya benar banget, sampai kekerasan fisik. Ketika dia marah, dia mengeluarkan amarahnya itu tuh menggunakan kekerasan fisik itu. Kalau itu setelah emosinya meledak-ledak, apakah dia merasa bersalah atau berusaha minta maaf ke kamu gitu? Mungkin kalau misalkan aku di tahap yang sampai ngediemin dia atau bahkan aku mungkin nangis ya, nah itu kadang dia kalau misalkan udah agak mereda emosinya ya dia bakalan minta maaf, terus kayak ngasih omongan nggak bakal ngulang lagi lah, inilah kayak ya kayak membuat aku tuh percaya lagi ke dia ngebangun kepercayaannya dia lagi ke aku dengan kata-kata yang mungkin bisa dibilang kata-kata manis itu. Jadi setelah ledakan emosi itu tadi ada fase dimana dia bilang ngucapin manis-manis Iya dan benar kata-kata banget, gitu. iya benar banget, kayak aku minta maaf ya, nggak akan aku ulangi lagi. Tapi itu tuh selalu berulang kali dan ya itu fasenya tuh kayak nanti emosi tuh udah berbilang tuh minta maaf, emosi lagi, minta maaf lagi, itu tuh berulang kali, nggak cuma sekali dua kali, itu tuh berkali-kali. Dan kamu sering terjebak dengan omongannya. Iya, aku kadang suka terjebak sih dari omongan dia, yang omongan manis dia itu. Soalnya apa ya, aku juga mikir kalau misalkan dia tuh bakal berubah gitu. Kamu menjalin hubungan itu berapa lama? Aku menjalin hubungan tuh dari kelas 2 SMA itu di tahun 2021 kurang lebih ya, terus sampai sekitar di semester kurang lebih semester 3 atau 4 sih di 2023 itu, jadi sekitar kurang lebih 3 tahunan. Kan kamu menjalani hubungan itu hampir 2 sampai 3 tahunan. Nah, di dalam hubungan itu apakah sebergantungan itu kamu dengan dia? Kalau bergantungan tuh mungkin awal-awal ya, karena ya awal-awal dia belum menunjukkan sifat toksiknya itu. Awal-awal aku juga merasa aku jauh dari temen, terus kayak merasa sendiri. Nah waktu dia datang kayak aku punya teman, punya sahabat yang bisa diajak kemana-mana, makanya aku sangat bergantung lah ke dia, yang apa-apa selalu dia, apa-apa selalu dia gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ketika udah tahu dia kok menunjukkan rasa toksik, ya agak menjauh sih, dan kayak membatasi dan nggak begitu bergantung lagi. Jadi dia pusatnya genggamanmu, yang kayak kamu tuh bergantung banget dengan dia. Mungkin waktu awal-awal menjalin hubungan ya bisa disebut itu jadi pegangan gitu ketika. Nah itu kan tadi bilang kalau jauh dari teman. Nah itu ada sempat teman nggak yang sebenarnya ada warning tapi kamu tetap melanggar? Teman tuh sebenarnya tuh ada ya yang beberapa yang ngasih tahu udahlah nggak usah dilanjutin gini karena dia nggak baik. Tapi kan kayak aku mikirnya dia tuh baik ya, karena balik lagi awal-awal itu dia belum menunjukkan rasa apa sifat toksiknya itu, maka aku merasa aman. Setelah aku kuliah itu aku ada teman, terus balik lagi di fase yang aku punya teman, terus aku selalu cerita, itu dia menunjukkan rasa toksik ini. Nah ketika aku cerita ke teman-temanku ini, teman-temanku selalu ngasih tahu sih, ngasih warning kalau misalkan udahlah nggak usah dilanjut. Itu teman dari kata-kata temanku ini, dari apa ya, pesan-pesannya temanku yang ngasih tahu warning itu yang nggak usah ngelanjut, itu kayak ya aku mempertimbangkan itu, karena ya aku mikir kayak dilanjut apa enggak ya gitu. Kamu kan udah tahu kalau ibu itu udah toksik, dan itu alasan kamu mempertahankan itu apa? Balik lagi ke dianya kan tadi yang aku awal cerita itu, dia suka mengeluarkan emosi yang meledak-ledak, yang sampai kekerasan fisik. Nah di situ tuh aku takut ketika aku menyudahi hubungan itu, terus dia melakukan hal-hal yang di luar nalarnya ya, apalagi di saat itu ada berita-berita di luar sana yang tentang pembunuhan,
lain itu yang berawalan dari hubungan pacaran. Nah dari situ aku mikir, ini kalau misalkan aku putusin dia terus dia melakukan hal itu, gimana aku, berarti aku otomatis nanti jadi korban. Nah, aku tuh takut hal itu tuh terjadi di diriku gitu. Jadi ketakutanmu akan terjadinya hal-hal seperti itu sangat besar. Iya, apalagi kadang aku juga merasa diancam ya sama dia. Kayak misalkan, awas saja ya nanti kamu kalau misalkan pergi ke sini, aku buntutin gini. Nah, aku selalu takut juga dengan ancamannya dia. Ketika hubungan kamu berakhir, apa yang paling terasa perubahan di diri kamu sendiri? Apa ya? Mungkin kayak serasa melepas beban yang sangat amat berat, kayak lebih plong, lebih lega, karena apa ya? Aku lebih bebas lagi, aku mengekspresikan diri lebih leluasa, aku mau ngapa-ngapain jadi lebih bebas lagi, nggak ada nggak ada aturan-aturan yang kamu nggak boleh ini, kayak aku jadi lebih bebas lagi gitu untuk mengekspresikan diriku. Apakah orang tua kamu tahu hubungan ini dengan pacarmu? Sebenarnya kalau awal-awal itu nggak tahu sama sekali, tapi ketika ada satu dan lain hal yang bisa dikatakan itu masalah yang paling meledak di hubungan, terus mau nggak mau aku berceritalah ke orang tua, jadi orang tua tahu. Ketika ya udah mau akhir-akhir hubungan itu selesai, orang tua baru tahu, karena ya masalah itu tadi aku nggak bisa nyelesain sendiri, aku makanya butuh bantuan dari orang tua, termasuk dari kakak. Setelah kamu cerita tentang hubunganmu dengan pacarmu, apa respon dari keluarga? Kalau dari orang tua sebenarnya mungkin marah besar ya, tapi karena orang tua itu nggak bisa memarahi saya, mungkin ya saya cukup dikasih tahu dan diberitahu jangan untuk dilanjut hubungan itu. Kalau kakak saya itu yang sampai benar-benar marah sih, tapi alhamdulillahnya walaupun yang benar-benar marah, aku tetap dibantu buat nyelesain masalah itu sampai selesai. Dan ya aku dikasih tahu buat selanjutnya bagaimana caranya milih cowok yang benar, kayak dikasih tahu hal-hal baik dalam buat menjalin hubungan sih, karena kan kehidupan itu terus berlanjut ya, nggak stuck di situ terus. Nah, setelah hubungan itu berakhir, apa yang paling berubah dari diri kamu sendiri? Yang paling berubah mungkin apa ya, banyak sih, karena ketika aku menjalani hubungan itu aku tuh merasa aku nggak percaya diri, terus apa ya, kayak aku tuh serba salah, terus kayak mungkin kehilangan jati diriku, kehilangan diriku sendiri gitu sih. Nah setelah putus ini aku lebih percaya diri, terus kayak misalkan aku tuh bisa mengekspresikan diriku secara bebas. Mungkin yang awalnya tertutup, jadi aku membuka diri untuk ya. Berarti saat putus awal-awal itu kamu merasa kepercayaan dirimu? Iya benar banget, aku waktu bukan awal-awal putus sih, waktu ketika menjalani hubungan malahan itu kepercayaan diriku tuh hilang, karena ya itu tadi yang aku awal cerita, dia selalu menyalahkan diriku, jadi aku merasa aku tuh nggak percaya diri aku. Kalau kamu kenalan dengan orang baru, apakah ada pengaruh gitu? Mungkin awal-awal ada pengaruh ya, kayak ngerasa takut hubungan yang lalu tuh keulang lagi. Jadi kayak aku ketika kenal orang baru jadi hati-hati lagi, dan ketika ada apa ya, kayak seperti tanda-tanda toksik gitu, mungkin aku langsung mundur sih, ya udahlah nggak usah kenal lebih jauh lagi, mungkin ya udah sebatas teman aja atau sebatas kenal aja. Itu merupakan respon trauma dari tubuh kamu dengan ancaman itu, dan itu sangat wajar karena kamu sudah mengalami kejadian tersebut sangat lama, jadi responmu dengan kekerasan menjadi seperti itu. Jadi itu tuh hal yang wajar ya? Ya, sangat wajar. Nah sekarang kan sudah hubungan kamu sudah putus sekitar hampir 1 tahunan. Untuk menjadi versi dirimu sekarang ini, siapa yang paling membantu? Aku saat ini menjadi versi diriku saat ini, yang paling membantu terutama dari keluarga ya, kayak dari
ayahku, ibuku, kakak-kakakku itu sangat sangat membantu sekali untuk mensupport aku agar lebih baik lagi. Kayak mereka selalu bilang yang sudah berlalu ya sudah, nggak usah tapi nggak usah lagi, kamu punya jalan yang baru, jalan yang baik, yang kayak yang jelek-jelek ditinggalin, yang mungkin yang pengalaman yang bagus yang dilanjutkan menjalani kehidupan selanjutnya. Terus terutama dari teman-temanku juga kayak sangat amat support aku untuk sembuh sih. Ini tuh yang paling teman-temanku juga, terutama teman-teman kuliah, teman-teman yang dulunya satu SMP yang sampai saat ini ada, yang mungkin tuh cuma kumpul biasa cerita-cerita terus muter-muter Jogja nggak jelas. Nah itu tuh salah satu yang bisa aku tuh merasa aku tuh dihargain lagi, hadirnya aku tuh dihargain sama mereka. Nah itu salah satu support terpenting untuk menjadi diriku yang saat ini. Nah itu dengan hadirnya lingkungan yang sportif, kamu mendukung kamu untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi bangkit, itu merupakan faktor perlindungan untuk dirimu yang kuat saat. Jadi setelah konseling dari awal sampai sekarang, saya mencatat beberapa permasalahan yang dialami Kakak Tika. Yang pertama, Kakak Tika berpikiran kalau penyebab semua masalah itu ada di Kakak Tika. Apakah ada bukti yang mendukung dari pemikiran itu? Kalau dipikir sih sebenarnya nggak ada ya bukti yang kuat, karena itu kayak dari feeling diriku sendiri aja sih. Jadi apakah kamu punya pikiran untuk mencegah agar tidak berpikiran kamu penyebab semua masalah? Mungkin aku lebih berusaha satu aja sih dari komunikasi itu yang mungkin aku merasa kurang, terus aku jadiin komunikasi yang baik-baik gitu. Mungkin ke dianya Pak ngomongnya yang awalnya mungkin aku juga ikut emosi, terus jadi aku alihin dengan komunikasi yang baik, pelan-pelan gitu sih. Terus sama aku berusaha bertahan aja sih. Itu merupakan pilihan pemikiran yang netral ya saat itu. Nah, kalau sebelum kunjungan ke sini, Kak Tika ada pernah kunjungan ke psikolog gitu? Sudah pernah ke konseling? Kalau kunjungan ke psikolog untuk konseling jujur aku belum pernah ya, karena aku merasa masih ragu-ragu aja sih untuk bercerita. Baru pertama kali ini bercerita di sini. Nggak apa-apa sih sebenarnya ke psikolog itu nggak bahaya. Nah, terima kasih buat Mbak Kartika yang sudah mau mencurahkan isi hati atau sudah mau menerima saya sebagai teman curhat, terus hadir di tempat ini. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang lebih percaya diri untuk bercerita dan mulai memahami apa permasalahan yang sedang terjadi. Nah, untuk sekarang bagaimana perasaannya sekarang? Mungkin sebelumnya juga aku terima kasih udah mau mendengarkan ceritaku, yang mungkin juga dari ceritaku ini bisa mengedukasi teman-teman yang lain juga. Saat ini yang aku rasain jujur lebih lega sekali ya. Mungkin yang kemarin udah sebenarnya udah lega, tapi sekarang leganya itu lebih yang benar-benar lega banget gitu loh. Dan nggak merasa biasa aja. Kalau Kartika merasa senang bisa curhat dengan saya turut senang untuk mendengarnya. Saya terima kasih sekali sudah mau mendengarkan cerita saya. Aku baru kali ini senang banget mengeluarkan apa yang ada di diri ini yang sudah terpendam, yang ingin cerita. Terima kasih sudah hadir di sini. Untuk sesi kali ini sudah berakhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Iya.